Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, baik jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ya, ini adalah minggu kelima, ini minggu yang khusus, minggu yang spesial karena ini judulnya ibadah KKR. Wah, apakah karena ada rohani-rohani yang sedang ketiduran, maka ada kebaktian kebangunan rohani. Ya, biasanya dulu zaman saya mahasiswa praktek di tempat ini bilangnya kebaktian penyegaran iman, ya. Apakah karena iman yang gak segar makanya disegarkan? Nah, itu kita tanya kepada diri kita masing-masing. Dan hari ini juga menjadi spesial karena hari ini akan dilaksanakan peneguhan penatua untuk jemaat Gereja Reformasi Indonesia, Jemaat Wisma Bersama. Ada satu lagi nanti diingatkan, tapi nanti itu di akhir ibadah. Mengapa hari Minggu ini spesial dan khusus bagi kita, umat Tuhan di Gereja Reformasi Indonesia. Tema kita hari ini adalah hati yang berkobar. Hati yang berkobar, berarti lawan katanya ada hati yang padam. Nah, berkobar karena apa? Ketika saya membaca atau mengetik frase ini, ya kalau zaman dulu konkordansi, kalau sekarang di aplikasi Alkitab bisa langsung ketik. Hati berkobar. Muncul dua ayat, sama-sama ada kata hati dan berkobar, tapi kedua-keduanya ini bertolak belakang, bukan paradoks ya, ini kontradiksi ya, tapi sama-sama pakai kata hati dan berkobar. Yang pertama kita akan baca dari Lukas 24 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama dengan tegas tetapi lambat-lambat saja. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada dua kata, hati dan berkobar-kobar. Nah, di bagian lainnya juga ada hati dan berkobar-kobar tetapi dengan sumber motif, tujuan yang bertolak belakang. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3 dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan kealingannya. Saya juga kealingannya. Ya, intinya itu ya. Dia dapat menangkap mereka dan dia berharap mereka itu pengikut jalan Tuhan, dulu belum disebut Kristen ya. Pengikut jalan Tuhan itu akan ditangkap dan dianiaya, lalu dibunuh. Ya, ini biang keroknya, dalang utamanya adalah Saulus sebelum dia ditangkap Tuhan dan diubahkan menjadi Paulus. Ya, ada dua kata yang penting di sini yang frasenya mirip dengan yang di Lukas 24 tadi. Ada kata hati dan ada kata berkobar-kobar. Ya, jadi hati yang berkobar. Jadi tema ini menarik karena tema jangan panjang-panjang, ya. Tapi hati yang berkobar harus dimaknai dengan benar. Hati yang berkobar itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan, bisa bersumber dari Tuhan, bisa bersumber dari setan, bisa bersumber dari diri sendiri. Motifnya, tujuannya juga bisa beda-beda, tetapi dengan semangat, dengan hati yang berkobar-kobar. Nah, karena itu kita nggak boleh salah paham, ya, nggak boleh salah paham. Mari kita meneliti kedua bagian firman Tuhan yang membahas hati yang berkobar, tetapi sungguh bertolak belakang dan jauh berbeda. Ya, saya membuat satu bagan di sini untuk memudahkan kita untuk mempelajari dari Lukas 24 ayat 32 dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Ya, kata berkobar itu biasanya identik dengan
api, ya. Api itu berkobar-kobar, ya. Tapi jangan salah, sumber api itu bisa dari mana saja. Ya, bisa dari korsleting listrik, Pak. Ya, kemarin ada kebakaran di Kuitang, korsleting listrik misalnya. Ya, ini bukan api yang itu, ya. Ini api yang ada di dalam hati. Nah, sumber api yang benar, sumber api yang sejati di dalam teks yang kita baca ketika perjalanan dua orang murid yang salah satu namanya Kleopas, yang satunya nggak tahu, nggak disebut, entah kelupas kali nggak tahu ya. Mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus dan mereka sedang galau. Karena apa? Karena Yesus sudah mati. Mereka harapkan Yesus menjadi Mesias politik, tetapi ternyata enggak. Yesus mati dibunuh dan mereka tidak ngeh, tidak tahu atau tidak sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan tiba-tiba Yesus berjalan membersamai mereka. Ya. Lalu inti ceritanya bagaimana mereka nggak sadar itu Yesus, tetapi ketika Yesus berbicara dengan mereka dan membahas, menjelaskan kepada mereka tentang seluruh kitab suci dikatakan di dalam Alkitab dan menjelaskan tentang Mesias kepada mereka, yang dicatat adalah hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika sampai di Emmaus, Yesus mulai memecah roti, mata mereka terbuka, ternyata itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Wah, jadi hati mereka berkobar-kobar karena Yesus Kristus, Sang Firman Allah, Yesus mengulas, membahas firman kepada mereka. Nah, firman itu yang membuat hati mereka berkobar-kobar, menyala abangku. Ya, mereka semangat sekali. Ya, mereka baru terakhir mereka sadar, pantesannya ketika Yesus menjelaskan, kita belum tahu itu Yesus, hati kita berkobar-kobar. Ya, luar biasa. Dikontraskan dengan apa yang dicatat oleh kisah para rasul. Ya, kata berkobar yang di Lukas tadi, dia bukan hanya menyala yang memberikan terang, tapi memang ya berkobar. Ya, berkobar itu bukan cuma api kayak api lilin. Ya, kalau berkobar itu ya kayak kebakaran gitu, luar biasa. Ya, menyala itu dengan intensitas, dengan level yang tinggi. Tetapi kata berkobar-kobar ketika Paulus, ya masih Saulus namanya, bagaimana dia merencanakan minta SK, ya surat kuasa dari imam besar supaya dia boleh mencari pengikut-pengikut Kristus, menangkap, membawa mereka ke Yerusalem, menganiaya mereka, dan kalau bisa orang-orang itu dihukum mati. Dia bersemangat sekali, ya. Itu pakai kata dalam bahasa asli nafas yang penuh ancaman. Saya coba bayangin kayak mana nafas kok penuh ancaman ya. Saya bayanginnya apa? Dengan konteks kekinian ya. Itu banteng yang dikebas-kebas sama matador ya. Lalu dia marah, gini kalau di film kartun itu napasnya langsung apa? Ngebul ya. Wah, langsung diseruduk sekuat tenaga. Ya, banyak nggak kenanya sih. Tapi itu nafas yang penuh dengan kemarahan, nafas yang penuh dengan kebencian. Itulah kata yang dipakai di sini. Bagaimana seorang Rasul Paulus dipenuhi oleh fanatisme keagamaan dengan cara tafsir yang tidak tepat. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Fanatis harus dengan akal sehat, ya. Fanatik perlu nggak? Perlu, kalau nggak orang nggak ada yang ke gereja. Ya, kalau nggak orang nggak akan melakukan berbagai hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tetapi harus dengan rasio. Ya, kalau keberagaman kita menjadi begitu eksklusif dan tidak peduli sama orang, bahkan demi nama Tuhan kita mau mencelakakan orang lain, maka harus dipertanyakan. Ya, fanatik ini benar atau tidak? Ya, dengan tafsirannya benar atau tidak? Kita perlu tanya ulang. Kita perlu konstruksi ulang, pikirkan. Ini udah benar atau enggak nih? Karena agama itu artinya apa? Tidak kacau. Mengatur supaya semua tidak kacau. Tetapi kalau kita atas nama agama, maka kita menindas, menganiaya, membunuh, memerangi orang lain atas nama Tuhan, maka something wrong. Ada yang salah. Karena Tuhan membawa kedamaian. Kasih, bahkan kasihlah musuhmu. Ya, bukan bencilah, apalagi binasakan
musuhmu. Ya, kemudian yang kedua, karakter dari api ini, api yang membakar hati, api Injil, api Roh Kudus, itu memurnikan. Api itu adalah api yang murni dan memurnikan. Kalau ada bagian-bagian yang tidak benar, yang tidak bagus, yang membuat dia menjadi tidak murni dan kurang bernilai, dibakar oleh api itu. Ya, seperti emas mentah atau nikel mentah, ya, waktu dieksplorasi itu masih campur-campur. Nanti itu harus dimurnikan. Supaya apa? Supaya nilainya semakin tinggi, semakin murni, semakin berharga, semakin mahal. Begitulah ketika api Injil masuk ke dalam hati kita, semua yang kotor, yang suci, yang najis di dalam akan dibakar oleh api itu. Untuk apa? Untuk memurnikan. Dan supaya seluruh kegelapan yang ada di dalam diri kita diterangi oleh api itu. Sedangkan api yang membakar seorang Saulus muda, ya, yang mempelajari firman Tuhan tetapi dengan pendekatan yang salah, apinya ini membakar dengan bersifat merusak, ya. Membakar dan bersifat merusak. Tadi kita sudah bahas bagaimana fanatisme agamanya membuat dia menjadi orang yang kejam dan bahkan mau menindas pihak yang berbeda agama atau berbeda pandangan dari dirinya. Akibatnya apa? Akibatnya dari teks Lukas tadi, akibat dari api Injil yang diberitakan kepada mereka langsung oleh Sang Injil itu, oleh Yesus Kristus. Api itu membawa mereka kepada pertobatan dan kesaksian. Kalau orang yang sudah lahir baru, lalu mereka menerima firman Tuhan, mereka mencintai firman Tuhan, hati mereka akan dibakar. Dan mereka akan rindu untuk bersaksi. Dan itu benar-benar mendorong mereka dengan luar biasa. Kitab suci mencatat, baca seluruh perikopnya itu, pasal 24. Apa yang mereka lakukan? Mereka segera kembali ke Yerusalem. Dan mereka cerita kepada para rasul dan kepada orang-orang. Mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ya. Jadi mereka membawa orang kepada Tuhan. Bukan mau mempopulerkan dirinya sendiri. Tidak demikian. Ya, tapi yang murni, api yang benar itu akan membuat orang bersaksi dengan begitu natural. Ya, metode-metode penginjilan baru ada di zaman modern ini. Kalau zaman dulu orang natural sekali, dia cerita apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari. Itu yang mereka ceritakan kepada orang-orang yang mereka temui. Dan bagaimana Injil menyebar dengan begitu cepat karena mereka memberitakan Injil dan mereka menghidupi Injil. Nah, ini dua yang gak boleh dipisahkan. Ya, mereka memberitakan Injil dan mereka menghidupi Injil. Sehingga itu menjadi pukulan yang begitu kuat dalam arti positif. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma ngasih tahu informasi. Tapi orang bisa melihat di dalam hidup mereka ada perubahan. Di dalam hidup mereka ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sehingga orang menjadi kepo. Ya, bagaimana sih? Saya kenal kamu loh dulu bagaimana. Kok sekarang jadi begini ya? Luar biasa kamu ya. Boleh kasih tahu rahasianya? Waduh, ini nggak usah pusing-pusing pakai metode A, B, C, D, E, F, G. Ya, cerita aja. Ya, cerita aja. Yang susahnya kita banyak tahu, tapi nggak melakukan. Nah, itu yang PR. Ya. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh seorang Saulus apa? Akibat dari api itu yang membakar dan merusak, dia melakukan kekerasan, dia melakukan penganiayaan kepada umat Tuhan. Dan bahkan atas restu seorang Saulus, Stefanus dihukum mati. Wah, banyak korbannya ini orang. Ya, makanya Tuhan tangkap dia. Tuhan tangkap dia. Kalau enggak, begitu banyak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh seorang Saulus. Dan bagaimana transformasi yang terjadi. Bagaimana transformasi yang terjadi setelah mereka diubahkan. Kedua murid itu mata rohaninya dibukakan. Mereka ngeh, mereka sadar
dan mereka bersegera melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Sedangkan seorang Saulus, apa akibatnya ketika dia melawan Yesus Kristus dengan cara menganiaya umat Tuhan? Dia dibutakan mata rohaninya. Dan bahkan dalam konteks Saulus, dia dibutakan mata jasmaninya. Ya, yang satu dibukakan, yang satu dibutakan. Waduh, ini kasihan sekali. Makanya kenapa seorang Saulus diubahkan? Karena Tuhan yang bekerja di dalam dia. Ini orang pintar luar biasa. Ini orang saleh, tekun luar biasa. Rajin ikut PA, dia ngajar PA. Ya, karena dia seorang ahli Taurat, udah pasti jago. Ya. Karena dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Karena Yesus yang menemui dia. Sehingga dia dihancurkan kesombongannya. Ya, semua apa yang dia mau lakukan dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Langsung dengan satu penglihatan dia menjadi buta secara jasmani. Dan baru nanti setelah berapa hari Ananias dipakai Tuhan untuk kembali mencelikkan matanya. Ya, dan sebelum dia buta mata jasmaninya, mata rohaninya udah buta duluan. Ya, tetapi memang terakhirnya sama-sama happy ending. Ya, kayak film-film Hollywood zaman dulu, happy ending. Ya, jadi ada satu yang menerima dan langsung melakukan, yang satu lagi seorang Saulus dibenturkan dulu oleh Tuhan, dibukakan, digetok dulu istilahnya, ya, dijitak dulu oleh Tuhan, baru dia dibalikkan, apinya diganti dari api egoisme dan fanatisme buta diganti menjadi api Injil, ya, menjadi api Injil dan diberikan api Roh Kudus yang membuat dia menjadi rasul yang sepak terjangnya luar biasa. Tapi basicnya memang dia orang yang bersemangat. Ya, karena ada orang yang memang udah dari sononya, bawaan orok. Ya, bersemangat. Di gereja kita juga ada yang modelnya begitu. Semangat, ayo ikut padus. Ya, nanti di WA, jangan lupa ini. Wah, semangat sekali. Ya, bagus nggak? Bagus. Ya, tetapi memang harus dipelihara dengan firman. Ya, menaklukkan diri dengan tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya semangat yang berkobar-kobar itu berdasarkan sesuatu yang murni dari Tuhan, dari Injil Kristus, dari Roh Kudus, sehingga motivasinya juga terus dijaga kemurniannya dan hasilnya akan membawa kepada transformasi. Saya mencoba untuk membuat sesuatu ini menjadi lebih general, ya, tidak hanya tentang 2 ayat ini, tapi berangkat dari 2 bagian ini. Ya, yang pertama akan dikontraskan antara sesuatu yang berasal dari Kristus dan yang bukan berasal dari Kristus. Dalam arti bisa dari diri sendiri, bisa dari setan, bisa dari nilai-nilai dunia yang bukan Kristiani dan lain sebagainya. Ya, yang pertama tentu aspek, ya, yang membuat hati yang berkobar, yang murni adalah karena kasih dan pengenalan akan Injil. Ya, ketika membaca firman Tuhan, ketika mengulas firman Tuhan, berdiskusi, itu seharusnya membuat hati itu berkobar-kobar. Walaupun kita pendiam, ya, tapi seneng. Nah, coba kita introspeksi diri sendiri. Kalau ada orang ngomong ayat, atau udah mulai khotbah, biasanya banyak sekali jemaat Tuhan senangnya apa? Senangnya praise and worship. Ya, wah, sampai begini gayanya kan? Nyanyi luar biasa. Ya, waktu penyembahan begini. Mantap dah pokoknya. Begitu firman, ya, mulai menikmati hadirat Tuhan, menenangkan, ya, lupa semua, terakhir ngorok. Nah, kita kalau dengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, ada orang yang tidak mau ketergantungan dengan obat tidur, dia ubah dengan baca firman Tuhan. Ya, baca 1 perikop udah pagi bangunnya. Luar biasa. Firman Tuhan sungguh berkuasa, saya bisa lepas obat tidur. Dengan apa? Membaca firman Tuhan. Sungguh-sungguh memberikan ketenangan jiwa. Ya, baru 1 perikop udah pules. Nah, itu benar atau keliru?
Nah, memang sih penuh kuasa, iya, tapi kita salah tafsir, salah paham, ya. Nah, itu yang perlu kita lihat diri kita masing-masing. Sebaliknya, motif yang dari luar Kristus juga bisa memberikan sesuatu yang semangat, yang berkobar-kobar, yang memberikan effort luar biasa. Ya. Kemarin waktu libur, saya nemani istri nonton Dracin. Wah, dosa nggak pendeta nonton Dracin ya? Seru juga ya, tapi bagaimana orang bisa, wah dia marah sekali. Ini sama-sama pangeran, ada putra mahkota, pangeran kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat. Itu semuanya saling apa? Saling sikut. Mau mencelakakan yang lain supaya dia yang nanti naik tahta. Waduh, luar biasa ini. Bagaimana dendam, ego bisa membuat orang punya semangat yang luar biasa. Hati yang berkobar-kobar. Ya, gagal plan A sampai plan B, plan Z, balik lagi ke A1, B1, C1 dan seterusnya. Enggak selesai-selesai. Ya, dia gagal, dia kesel, dia marah, dia buat rencana lagi. Hatinya terus berkobar-kobar karena kebencian. Ya, makanya hati yang berkobar ini karena apa dulu? Ya kan? Ada lagi hati yang berkobar karena apa? Karena dia terbakar oleh hawa nafsu dalam bidang apapun. Dalam politik, pingin mencapai satu jabatan yang dikejar banyak orang, sikut kanan, sikut kiri. Ya, siapapun disikat, nggak mau tahu. Ya. Ada orang yang terbakar oleh hasrat seksual, nggak tahan. Makanya bisa terjadi baru ketemu langsung selingkuh. Waduh, mana bisa orang baru ketemu sekali langsung jatuh dalam dosa seksual? Bisa, ya. Saya udah dengar sendiri dari pelakunya. Dan pelakunya sama-sama lulusan sekolah teologi dengan saya. Waduh, bisa terjadi. Dibilangnya dulu cinta satu malam. Lalu kalau sekarang namanya one night stand. Ya. Kenapa? Karena gairah itu membakar. Lalu dia tidak bisa mengendalikan, tapi justru dia dikendalikan oleh gairah itu. Wah, itu bisa dalam hal apa saja. Termasuk di dalam korupsi. Ya. Pelaku-pelaku korupsi yang apalagi sampai triliunan, gak ada yang orang miskin. Orang miskin korupsinya ratusan ribu, ya, 1 juta, 2 juta. Justru orang-orang kaya lah, orang-orang yang penuh dengan kuasa lah, yang bisa korupsinya besar. Orang mikir loh, emangnya dia gajinya gak cukup? Memangnya dia gak punya uang? Emangnya dia gak punya aset? Banyak. Tapi karena apa? Hatinya berkobar. Karena apa? Karena dia memberikan dirinya dibakar oleh semua hawa nafsu dunia. Nah, maka hati-hati. Ya, kalau kita cuma modal semangat doang dari dalam diri, bisa salah dan bisa merusak. Nah, tujuan tentu udah jelas ya, untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Sedangkan berdasarkan Rasul Paulus tadi, dia mau menang sendiri. Dia mau membenarkan diri. Dengan cara apa? Menyalahkan orang lain. Nah, kalau semangat yang berkobar, yang murni, dia akan membawa orang untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menjadi pengikut dia. Bukan untuk mencari popularitas. Apalagi mencari keuntungan pribadi dari pelayanan. Gak boleh. Walaupun Tuhan akan pelihara semua pelayan Tuhan. Ya, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Dan membangun sesama. Bukan untuk berkompetisi dengan gereja lain. Berkompetisi dengan yayasan lain. Ya, dengan sekolah Kristen lain, dengan yayasan Kristen lain. Tidak begitu. Kita sama-sama membangun tubuh Kristus. Ini sudah dibahas waktu kita membahas tentang karunia Roh Kudus. Ya, karunia-karunia itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Jangan seperti jemaat di Korintus yang penuh dengan karunia, yang paling kaya akan karunia, tapi paling rusak gerejanya. Karena apa? Karena ego, karena ingin merasa lebih dari yang lain. Dia lebih hebat, dia lebih keren karunianya daripada orang-orang lain, daripada jemaat-jemaat lain. Kemudian bagaimana untuk memiliki hati yang berkobar yang benar? Tentu firman, ya. Firman ini yang menjadi tolok ukurnya, ya. Firman seperti Yesus menjelaskan kitab suci kepada 2 murid dalam perjalanan di Emmaus. Dan tentu Roh Kudus.
Roh itu harus menguasai. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya untuk memuaskan pikiran kita. Ya, maka ada satu istilah yang menyebut dengan ngeri sekali istilahnya ya. Orang-orang yang senang sekali belajar apa aja dipelajari untuk apa? Untuk memuaskan keingintahuan dia. Ini dibilang onani intelektual. Ya, puas dia, banyak tahu, lebih tahu dari semua orang, dia puas, senang sekali. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa diskusi sama orang, dia bisa di atas orang dalam ilmu pengetahuan apapun. Ya, kita harus waspada. Karena itu ada yang ketiga, ketaatan. Nah, ini yang banyak jadi batu sandungan bagi orang percaya. Ya, di satu sisi ada orang yang ngeroh-ngeroh. Roh Tuhan bilang sama saya, Bapa kasih tahu saya, Roh Kudus bisikin saya. Tapi lalu ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu pasti salah. Itu bukan Roh Kudus, itu halu. Ya, karena itu firman ini yang menjadi dasar, ini yang menjadi frame. Kalau keluar daripada firman Tuhan, pasti salah. Biarpun atas nama Roh Kudus, biarpun atas nama Yesus Kristus. Ya, maka firman kalau hanya untuk kognisi, bukan dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia adalah firman yang hanya sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi Roh Kuduslah yang akan membuat apa? Semangat yang berkobar, dinamis, ya, dunamos dalam bahasa asli. Dan tidak boleh berhenti di situ, harus ditambah dengan ketaatan. Jangan salah pikir ya nanti, wah berarti keselamatan itu adalah keselamatan anugerah plus perbuatan, bukan. Ya, kita bukan berbicara tentang doktrin keselamatan. Kita bicara tentang hati yang berkobar, yang bisa untuk bukan hanya menggelorakan kita dan mentransformasi kita, tetapi juga akan berpengaruh kepada orang lain dan bisa menjadi satu gerakan kebangunan rohani yang luar biasa. Maka harus ada firman, harus Roh Kudus, harus benar-benar berkuasa di dalam diri orang percaya, di dalam gereja Tuhan, dan ketaatan. Ya, ini yang menjadi gaya hidup yang membuat kekristenan dari hanya sempalan-sempalan kecil yang diejek orang, pengikut Kristus, Kristus kecil, Kristen artinya Kristus kecil, ya, atau bocil-bocil pengikut Kristus, kira-kira begitu kalau zaman sekarang. Itu sindiran, tetapi lalu menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Ya, apa rahasianya? Walaupun ditangkap, dianiaya, ditakut-takuti, dibunuh. Kenapa kekristenan berkembang dengan pesat di abad mula-mula? Karena mereka belajar firman. Mereka berkumpul baca kitab Kisah Para Rasul. Berkumpul, mereka membaca firman Tuhan. Mereka membahasnya, mereka berdoa, dan mereka saling memperhatikan. Selalu ada orang yang menjual harta miliknya untuk mencukupkan kebutuhan kelompok umat Tuhan. Sehingga semua saling memperhatikan, yang begini ini enggak ada di dalam prinsip-prinsip orang di dunia. Ya, kalau kamu miskin, derita lu, ya, berarti kamu apes, kamu kurang pinter, orang tuamu kurang kerja keras, nenekmu kurang mempersiapkan bagi generasi berikutnya, dan lain sebagainya. Tetapi cara hidup jemaat mula-mula itu luar biasa. Ya, itu yang membuat pelipat gandaan terjadi dengan sangat signifikan. Ya. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh Saulus dulu hanyalah sebuah aktivisme tanpa refleksi. Banyak sibuk sekali, tetapi kurang berefleksi. Dia tidak mempertanyakan, kalau saya menganiaya orang yang beda iman, yang beda tafsiran, itu baik atau enggak baik? Bagi dia itu kebaikan. Wah, ini sudah dibutakan oleh aktivitas-aktivitas, oleh tafsiran-tafsiran yang tertutup dan kaku tentang agamanya. Ya, kalaupun dia banyak tahu, ini hanya kognisi, ya, kognisi tanpa afeksi, ya, kognisi tanpa transformasi, bisa ditambahkan demikian. Dan tentu hasilnya, ya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan melakukan kesaksian dengan natural, tadi udah saya bahas, dan ada transformasi.
pertumbuhan, perubahan ke arah yang lebih baik. Ini yang disebut dalam teologi reform progressive sanctification. Dia bisa jatuh, tetapi dia naik. Tetapi in the long run, dalam jangka panjang, ditarik garis, dia akan naik. Ya, itu yang disebut dengan pengudusan yang progresif. Sedangkan yang di sisi satunya lagi, yang kontras dengan itu, akan membawa konflik, membawa perpecahan. Walaupun dia sudah saleh sedemikian rupa, menurut dia, menurut Saulus, apa yang dia lakukan itu baik, Tuhan suka. Makanya dia lakukan dengan semangat, hati yang berkobar. Minimal pasti ada kekosongan rohani. Ya, kekosongan rohani. Kita juga udah belajar kan ada satu ruangan di dalam diri kita yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Dengan jabatan, dengan harta, dengan seksual, dengan cinta, dengan penghargaan, dengan martabat, tidak bisa. Itu hanya bisa diisi, dipuaskan ketika Kristus ada di dalam diri kita. Nah, ini mengingatkan saya juga, karena hari ini kita akan ada peneguhan, penatua. Wah, ini jabatan yang sangat penting, bukan soal jabatannya ya. Ini merupakan sesuatu yang diperlukan dan mutlak harus ada di dalam gereja Tuhan. Rasul-rasul juga memilih para diaken untuk melakukan pelayanan. Ya, sehingga rasul-rasul berfokus kepada pengajaran dan doa. Sedangkan pelayanan meja dilakukan oleh para diaken. Saya mengingat ada dua bagian dari firman Tuhan tentang pelayan. Ya, yang pertama yaitu tentang yang negatif dulu ya, tadi yang positif dulu. Tentang orang yang namanya Simon. Ya, dalam tradisi disebut Simon Magus. Di Alkitab cuma dibilang Simon. Ya, bagaimana dia melihat, wah, melalui penumpangan tangan oleh para rasul, wah itu keren. Ya, lalu karena dia adalah seorang pebisnis, dia pikir, wah ini bisa jadi sumber cuan. Ya, maka dia dekati Rasul Paulus, boleh nggak saya dapat karunia itu untuk penumpangan tangan Roh Kudus? Ya, dalam hati keren juga, ini bisa saya kapitalisasi, bisa saya franchise-kan lagi ke yang lain. Wah menang banyak saya nih, ditawarin uang kepada Rasul. Boleh nggak saya bayar untuk dapat itu? Saya bukan minta gratis loh, saya nggak mau gratisan. Bayar, sebut aja harga, ya sebut aja, gue bayarin. Ya, apa dikatakan Rasul Petrus? Bukan, lumayan nih, dapat cuan juga saya. Enggak, enyahlah engkau dengan uangmu. Ya, maka ini disebut dengan praktik simoni, berupaya membeli dengan uang supaya dia mendapat jabatan dan kewenangan tertentu. Ya. Dan sayangnya ini terjadi dari zaman ke zaman. Bahkan di gereja juga bisa terjadi. Ya, saya pernah mendengar sendiri dari orang yang pernah terlibat di dalamnya, tapi pasti bukan gereja kita. Karena gereja kita susah banget ya diajakin mau menjadi pelayan. Ya, karena di sini rendah hati semua, nggak ada yang ambisi. Ya, keren. Berupaya setengah mati ini para pengurus supaya pada mau ikut melayani Tuhan. Di sini nggak ada praktik jual beli jabatan, ya. Tapi itu terjadi. Nah, ini tidak boleh terjadi di dalam gereja Tuhan. Walaupun saya mendengar terjadi di gereja biasanya yang rawan seperti ini gereja-gereja besar, ya, gereja-gereja yang sudah established yang bisa ribuan jumlah gereja. Wah, maka itu memiliki jabatan tertentu yang tinggi, itu prestis sekali, ya. Prestis sekali sehingga sampai ada tim sukses segala, ya, sampai ada tim sukses. Nah, saya mendengar cerita dari yang tim suksesnya. Nah, maka itu bukan isapan jempol, itu benar-benar terjadi. Dan jangan pernah terjadi di gereja kita. Yang kedua, yaitu ini sekarang yang positif. Seorang Apolos, ya, Apolos di Kisah Para Rasul 18. Disebutkan dia dari Alexandria, wah keren nih, dari Mesir, dari Alexandria yang akhirnya juga menjadi salah satu pusat kekristenan di gereja mula-mula. Apolos adalah seorang yang fasih lidah,
Artinya apa? Dia seorang orator ulung. Ya, seorang orator ulung dan mahir dalam kitab suci. Wah, keren gak? Keren. Lalu dia mengajar dengan teliti. Wah, ini luar biasa. Ini talenta yang Tuhan berikan, karunia yang sangat langka. Kenapa? Biasanya orang yang fasih lidah kurang teliti. Ya. Orang yang mahir bicara, mahir semua kurang teliti dalam hal-hal tertentu. Jarang ini yang itu. Biasanya orang yang teliti kurang pandai bicara. Para akuntan biasanya. Iya kan? Kalau dia neliti detik begitu kasih mic ngomong di depan ao gitu ya. Dia teliti tapi tidak fasih bicara. Ya, tidak mahir menguntai kata-kata. Sebaliknya ada yang pintar bicara tapi kalau disuruh meriksa yang detik-detik aduh pusing dah. Dia cuma memberikan gambaran besar saja. Makanya Tuhan berikan karunia beda-beda. Nah, Apolos ini kasus spesial, ya. Tetapi ketika Priskila dan Aquila melihat Apolos berapologetika dengan orang-orang Yahudi, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias, tapi ada hal yang belum dimengerti oleh Apolos. Setiap orang punya kekurangan. Ya. Lalu dia diundang oleh Priskila dan Aquila, diajarin sesuatu yang belum dia tahu. Biasanya orang yang banyak sekali talentanya, yang suka sekali mengajar, bahkan pendebat ulung, paling susah dikasih tahu. Ya, paling susah diajarin. Walaupun dia belum tahu, wah gue udah tahu tuh. Ya, walaupun dalam hati, wah lumayan juga nih dapat pengetahuan baru. Tapi Apolos ini humble-nya luar biasa. Ya, orang yang begitu pintar, begitu fasih berbicara, begitu jago berdebat, ketika diajarin Priskila dan Aquila, dia menerima dengan baik. Dan dia dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Menjadi apologet Kristen. Ya, di zaman gereja mula-mula. Nah, hari ini akan ada peneguhan penatua. Ya, ingatlah bahwa jabatan itu diberikan oleh Tuhan. Walaupun memang melalui pendekatan pergumulan doa yang luar biasa. Tetapi itu semua tetap kita harus melihat ini dari Tuhan. Pelayanan ini dari Tuhan. Jangankan dibeli, diminta aja Tuhan gak akan kasih kalau Tuhan tidak berdaulat. Kalau Tuhan tidak mau memberikan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan. Kita mau gak dikasih? Kita beli malah diomelin. Ya, seperti tadi, nyahlah engkau dengan uangmu. Dimarahin. Tetapi ketika kita diminta dan kita membuka diri, memberi diri, wah itulah yang indah. Itulah yang indah. Dan pengurus tahu, pelayanan itu berat. Makanya satu periode di gereja kita cuma 2 tahun. Ya, saya belum pernah ketemu organisasi gereja yang periode pelayanannya cuma 2 tahun. Ya, baru di sini saya ketemu. Baru di sini. Ada gereja yang sekali jadi penatua bisa masuk nggak bisa keluar. Ya, sampai tua tetap jadi penatua. Sampai dikubur tetap pakai jubah penatua. Papa saya. Ya, itu bisa masuk nggak bisa keluar. Waduh. Ya. Ada yang 5 tahun standar. 5 tahun kayak presiden, gubernur apa banyak juga gereja yang pakai itu. Karena dianggap tidak terlalu singkat, tidak terlalu lama. Ya, ada yang 5 tahun, maksimal 2 periode, 10 tahun bisa di satu tempat. Habis itu pasti dimutasi. Nah, ada yang seperti itu. Kita tahu berat, ya kan? Berat. Karena itu 2 tahun. 2 tahun ini sebenarnya terlalu singkat. Tapi dengan yang terlalu singkat saja, susah cari yang mau. Ya, mungkin kalau 2 hari banyak yang mau, baru mau pelantikan udah lewat periodenya ya. Nggak ketemu hari Minggu lagi, dari Rabu sampai Jumat. Kapan pelayanannya? Ya. Tapi 2 tahun. Singkat sekali, sebenarnya terlalu singkat. Tetapi itulah yang menjadi policy di gereja kita. Untuk mengajak semua, karena kita semua melayani semua. Nah, harus dengan hati yang berkobar, yang sumbernya benar, tujuannya benar, pelaksanaannya benar, sehingga hasilnya juga benar. Ortodoksi menjadi ortopraksi. Harus serba benar nih, jangan serba salah. Ya,
harus serba benar. Dan ingat tadi, firman, roh, ketaatan. Ya, branding gereja kita itu firman, ya, firman harus benar. Makanya kan dulu mendiang Pak Bigman selalu bilang, saya mau gereja ini bukan menjadi gereja yang besar, tetapi menjadi gereja yang benar. Jangan sampai kita besar juga enggak, benar juga enggak. Ya, ini 2 kali negatif kalau dari prinsip umum ya. Biasakan yang bagus kalau besar, ya. Padahal besar belum tentu benar. Jangan sampai kita besar juga enggak, benar juga enggak. Waduh, ya. Nanti ke sorga ketemu Pak Bigman malu kita gini, atau kita muter jauh biar jangan ketemu. Diomelin kita nanti. Tuhan mau saya mengajarkan yang benar. Kenapa kalian enggak benar? Waduh, ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, di gereja kita. Maka pastikan pengajaran gereja kita benar, motivasi kita menjadi pelayan itu benar, lakukan dengan cara yang benar, dan hidup benar, taat kepada firman Tuhan, ya, menjadi teladan. Kita mengajak orang dengan cara apa? Kita melakukan, baru kita ngajak. Jangan suruh orang lakukan biar kita nggak usah ikut, biar kita nggak usah repot. Enggak begitu. Ya. Maka konsep pelayanan ini malah dipakai oleh marketplace. Ya. Bagaimana pemimpin adalah pelayan. Waduh, udah diadopsi sama marketplace itu. Kalah gereja bahkan. Ya, bagaimana mereka sangat menghargai customer, menghargai konsumen. Ya. Mudah diakses, menerima komplain dan lain sebagainya. Di gereja juga harus kembali kepada kitanya, mentalitas seorang pelayan, ya, yang tidak anti kritik, tidak menang-menangan, ya, yang menjadi teladan, baru mengajak tanpa harus mengejek, ya. Jadi orang lebih tergerak, ya, dengan jadi teladan aja. Yesus juga difitnah, Yesus juga dianiaya, Rasul Paulus udah bertobat, juga musuhnya banyak. Bahkan dicurigai termasuk oleh para rasul. Ya, jadi itu biasa dinamika dalam pelayanan. Setidaknya pengharapan bagi para calon penatua cuma 2 tahun. Ya, apes-apesnya tambah 2 tahun lagi. Ya, jadi cuma 4 tahun. Itu apes-apa ini bahasa negatif dulu ya. Ya, tapi kalau dari positif juga 2 tahun singkat banget Pak. Ya udah 4 tahun. Pak singkat banget, tetap harus turun. Ya, tetap harus turun. Ya, karena bahasa dari pengalaman hidup, kekuasaan bisa mengubah orang. Wah, jadi sebelum korslet turun. Wah, gitu ya. Ini saya ngomong ke diri sendiri juga. Sebelum korslet turun nanti. Ya, udah waktunya turun ya turun. Jangan sampai nanti, wah ternyata kekuasaan itu enak ya. Wah, singkirkan semua penghalang. Wah, bahaya. Ya, di sini enggak begitu. Semua senang memberikan kesempatan kepada yang lain supaya kau rasakan apa yang kurasakan selama ini. Ya, jadi selamat melayani khususnya bagi para calon penatua yang sebentar lagi akan menjadi penatua di gereja kita. Kita doakan mereka, kita dukung mereka supaya penata layanan semakin baik, ya, semakin berkobar, ya, dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa.